beautiful girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kimia analis instrumen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sistem instrumentasi dari HPLC. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa itu HPLC. HPLC merupakan singkatan dari High Performance Liquid Chromatography atau kalau di Indonesia kan sama dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Kenapa disebut kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT? Dalam sistem instrumentasi HPLC ini menggunakan sistem pompa bertekanan tinggi, sehingga dalam pemisahannya relatif akan menghasilkan hasil pemisahan yang lebih baik, sehingga performanya menjadi lebih baik. Maka dari itu disebut dengan High Performance Liquid Chromatography. Mengapa disebut High Performance Chromatography? Di sini kita akan membahas tentang beberapa keunggulan menggunakan instrumentasi HPLC. Salah satu keunggulan dari metode HPLC adalah yang pertama, aplikasinya sangat luas. Jadi bisa kita lihat HPLC ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik industri pangan, farmasi, kemudian industri polimer, petrokimia dan lain sebagainya. Yang kedua, HPLC juga memiliki keunggulan resolusi yang tinggi. Artinya resolusi yang tinggi ini dia bisa mendapatkan hasil pemisahan yang lebih baik, di mana puncak yang dihasilkan itu terpisah dengan baik dari puncak senyawa yang lainnya atau dari puncak pengotornya. Yang ketiga, keuntungan menggunakan HPLC adalah analisisnya relatif lebih cepat. Bisa dalam hitungan menit kita akan memperoleh data. Kemudian yang berikutnya juga metode ini sangat sensitif, artinya bisa mengukur pada kadar senyawa yang relatif rendah. Kemudian kalau kita ulang, pengukuran itu akan menghasilkan reproduksibilitas yang hampir sempurna. Artinya pengukuran pertama dengan pengukuran kedua itu tidak berbeda nyata secara signifikan. Yang kelima yaitu keuntungan menggunakan HPLC ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau kita ingin menghitung kadar senyawa bisa kita lakukan dan bisa dilakukan secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem instrumentasi HPLC, di mana HPLC ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama kita mengenal ada fase gerak. Jadi di sini fase gerak ditempatkan dalam satu wadah, kemudian nanti akan dialirkan menuju kolom dengan bantuan pompa. Nah, pompa ini biasanya adalah pompa yang bertekanan tinggi, sehingga fase gerak ini bisa mengalir dengan laju alir yang terkendali dan bisa diatur berapa kemampuan alirannya per menit. Kemudian di sini ada tempat masuknya sampel. Nah, ini ya bisa Anda lihat juga di sini ada beberapa komponen yang terlihat, antara lain tempat menyimpan fase gerak, kemudian di sini ada tempat masuknya sampel yang bisa diatur secara otomatis. Kemudian di sini ada pompanya dan yang terakhir di sini ada detektor. Berikut ini adalah contoh alat instrumen HPLC yang terbaru dengan sistem instrumentasi yang sangat canggih ya, di mana semua perangkat sudah tersambung melalui komputer, sehingga
semua proses analisis itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan bagaimana sistem instrumentasi HPLC ini bekerja. Jadi bisa kita lihat di sini, yang pertama adanya fase gerak ini eh, merupakan suatu eluen atau pelarut-pelarut kimia yang biasa digunakan sebagai fase gerak, bisa dibuat secara satu jenis fase gerak atau berupa campuran AB dan seterusnya. Sehingga di sini masing-masing fase gerak ini nanti akan dialirkan melalui pompa. Ada yang sistem binary pump, ada juga yang menggunakan quarterly pump. Jadi tergantung dari jenis pompanya. Kemudian nanti masuk ke dalam kolom. Sebelum dilakukan injeksi sampel, terlebih dahulu biasanya dilakukan preconditioning alat HPLC dengan cara mengalirkan masing-masing eluen yang akan digunakan untuk proses pemisahan ini ke dalam kolom dengan laju alir yang konstan sampai diperoleh kondisi yang bisa menghasilkan data baseline yang menunjukkan bahwa di situ pemisahan bisa dilakukan dengan lebih baik. Hal ini bisa terlihat dari adanya puncak-puncak yang muncul di data recorder yang telah dideteksi. Jika dia menghasilkan garis lurus, berarti sampel siap untuk dianalisis. Kemudian kita lakukan injeksi melalui injektor. Selanjutnya sampel akan masuk ke kolom, didorong oleh fase gerak dengan bantuan pompa tadi, dengan laju alir yang sudah kita setting. Lalu kemudian dia akan terpisah di dalam kolom sesuai dengan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Perbedaan kemampuan interaksi ini akan menyebabkan senyawa itu akan menghasilkan puncak-puncak kromatogram yang bisa dideteksi oleh detektor, muncul sebagai puncak dengan okulensi tertentu. Setelah masuk ke detektor, nanti sampel bisa ditampung atau dibuang ya melalui waste collector. Nah, detektor yang bisa digunakan itu bisa bermacam-macam. Antara lain detektor UV-Vis yang paling banyak digunakan, kemudian detektor fluorescence, detektor MS bisa digabungkan juga dengan detektor yang lain atau NMR contohnya. Beberapa alat HPLC yang lain juga terkadang dilengkapi dengan vakum degausseur atau suatu instrumen yang berfungsi untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terdapat di dalam fase gerak. Jadi vakum degassing ini adalah suatu alat untuk mengurangi gelembung-gelembung udara oksigen yang bisa masuk ke dalam kolom sehingga itu bisa mengganggu proses pemisahan. Nah, dengan adanya vakum degassing ini diharapkan gelembung-gelembung tersebut bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Kemudian komponen berikutnya adalah pompa. Nah, pompa ini tadi ada yang menggunakan sistem pengaturan INEF dan quaternar untuk aliran fase geraknya. Ini yang kita lihat adalah contoh untuk yang binary pump, di mana ada dua piston yang ditempatkan untuk menyedot fase gerak.
dari reservoir untuk masuk ke dalam kolom, dan piston yang kedua untuk mengatur aliran dari fase gerak tersebut sehingga akan menghasilkan laju alir yang konstan. Nah, itu adalah fungsi utama dari pompa di dalam HPLC. Pompa ini merupakan bagian yang sangat penting dari sistem instrumentasi HPLC karena kinerja pompa yang baik ini akan mempengaruhi eh, sukses atau tidaknya proses pemisahan dengan HPLC. Eh, Parameter performan dari pompa HPLC itu akan sangat mempengaruhi presisi dari laju alir, kemudian rentang daripada aliran fase gerak itu, dan volume delay yang bisa menyebabkan pemisahan menjadi berbeda dengan hasil yang diperoleh. Kemudian juga untuk mengatur ketepatan komposisi fase gerak dan mengatur tekanan yang diberikan. Nah, komponen berikutnya adalah tempat memasukkan sampel atau injektor. Injektor ini terdiri dari dua jenis injektor yang umum digunakan, yaitu injektor manual dan injektor otomatik atau yang bisa otomasi. Uh, untuk injektor ini adalah reproduksibilitas dari pengukuran itu sangat dipengaruhi oleh berapa banyak volume sampel yang masuk ke dalam kolom yang dibawa oleh fase gerak. Untuk tipe injektor manual, proses pemasukan sampel itu dilakukan dengan menggunakan siring. Pada bagian front view, di sini ada tempat untuk memasukkan sampel. Nah, kemudian sampel diinjeksi, nanti masuk ke dalam kolom melalui saluran yang sudah di sini ada 4 saluran. Saluran yang pertama itu dari pompa masuk ke injektor, kemudian dari injektor nanti dibawa masuk ke dalam kolom, sisanya akan dibuang melalui waste. Untuk injektor manual, proses injeksi sampel ini dilakukan secara bertahap. Ada 2 tahapan penting, di mana pertama sampel dimasukkan loading dan kemudian diinjeksikan masuk dalam kolom melalui saluran khusus yang diatur melalui katup yang dibuka menutup secara manual. Sedangkan untuk injektor otomatis, proses pengaturan itu dilakukan secara otomatis, sehingga cara masuknya sampel itu jauh lebih mudah dan lebih reproducible.